Tang Xin berdiri membeku di depan ayah dan kakaknya, sementara lembar bukti transfer 5 juta yuan yang baru saja ia serahkan masih berada di tangan mereka. Ia mengira uang sebesar itu akan menjadi akhir dari seluruh penderitaan yang selama bertahun-tahun membelenggu hidupnya, tetapi tatapan serakah di mata mereka justru berubah semakin rakus, seolah angka sebesar apapun tidak akan pernah cukup untuk memuaskan hati yang telah lama dipenuhi keserakahan. Ayahnya melangkah maju sambil mencengkeram kerah bajunya dengan kasar, kemudian menuduhnya sebagai anak durhaka yang melupakan keluarga setelah menjadi menantu keluarga Gu. Kata-kata itu menusuk hati Tang Xin bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena ia akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya tidak pernah dianggap sebagai seorang putri. Sejak kecil ia hanyalah alat untuk menghasilkan uang, tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan, dan kambing hitam yang selalu dipersalahkan ketika keluarga mereka mengalami kesulitan. Kini, setelah ia memiliki kehidupan yang lebih baik, mereka tetap datang bukan untuk meminta maaf, bukan pula untuk memperbaiki hubungan, melainkan hanya untuk menguras semua yang dimilikinya. Dengan napas yang mulai bergetar, Tang Xin perlahan melepaskan tangan ayahnya dari pakaiannya lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh kepastian bahwa 5 juta yuan itu bukanlah harga dirinya, melainkan harga terakhir yang ia bayarkan demi menutup seluruh luka masa lalu. Sejak detik itu, hubungan darah di antara mereka telah benar-benar berakhir. Tidak ada lagi utang budi, tidak ada lagi kewajiban, dan tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk mengganggu kehidupannya. Mendengar ucapan itu, wajah sang ayah memerah karena marah. Ia mengangkat tangan hendak menamparkan Tang Xin, tetapi sebelum telapak tangannya sempat menyentuh pipi putrinya, sebuah tangan lain menggenggam pergelangan tangannya dengan kekuatan luar biasa hingga pria tua itu meringis kesakitan. Gu Shifeng berdiri di sana dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada senyum lembut seperti ketika ia bersama Tang Xin, tidak ada keramahan seperti kepada keluarga besarnya. Yang terlihat hanyalah wibawa seorang pewaris keluarga Gu yang mampu membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Ia menatap ayah Tang Xin beberapa saat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum akhirnya berkata pelan bahwa tidak seorang pun di dunia ini berhak menyentuh istrinya, bahkan ayah kandungnya sendiri. Kalimat sederhana itu terdengar jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun karena semua orang tahu keluarga Gu tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Kakak Tang Xin yang sejak tadi dipenuhi amarah mencoba membela ayah mereka sambil meneriakkan bahwa Gu Shifeng tidak berhak ikut campur urusan keluarga Tang. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, beberapa pria berbadan tegap yang selama ini mengikuti Gu Shifeng diam-diam telah mengepung mereka dari segala arah. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan senjata ataupun melakukan kekerasan, tetapi disiplin dan sorot mata mereka sudah cukup membuat suasana berubah mencekam. Orang-orang yang sedang berbelanja di pusat perbelanjaan mulai menghentikan langkah mereka, menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa bahkan langsung mengenali wajah Gu Shifeng, lalu berbisik satu sama lain bahwa pria muda itu adalah pewaris keluarga Gu yang selama ini terkenal sangat melindungi keluarganya. Ayah Tang Xin, yang semula masih berteriak perlahan kehilangan keberanian ketika menyadari puluhan pasang mata sedang memandang ke arah mereka. Gu Shifeng lalu mengeluarkan sebuah map tipis dari tangan asistennya. Di dalam map itu terdapat salinan seluruh bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bagaimana selama bertahun-tahun keluarga Tang terus meminta uang kepada Tang Xin, bahkan ketika ia masih bekerja sebagai buruh biasa dengan gaji yang sangat kecil. Ada bukti pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, bukti penjualan perhiasan milik Tang Xin yang dilakukan tanpa izinnya, hingga rekaman percakapan yang memperlihatkan ancaman mereka apabila Tang Xin menolak memberikan uang. Wajah ayah dan kakaknya berubah pucat sedikit demi sedikit. Mereka sama sekali tidak menyangka keluarga Gu telah menyelidiki seluruh masa lalu Tang Xin secara diam. Gu Shifeng lalu berkata bahwa selama ini ia membiarkan Tang Xin menentukan sendiri bagaimana menyelesaikan persoalan keluarganya karena ia menghormati perasaannya. Akan tetapi, sejak hari ini semuanya telah berubah. Jika mereka masih berani mendekati Tang Xin, meminta uang, atau mengganggu ketenangan istrinya yang sedang mengandung, maka seluruh bukti itu akan
langsung diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, seluruh perusahaan di bawah jaringan keluarga Gu juga akan memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam sehingga tidak ada satupun mitra bisnis yang berani memberikan pekerjaan ataupun kerja sama kepada mereka. Tang Xin yang mendengar semua itu hanya mampu memandang suaminya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Selama hidupnya tidak pernah ada seorang pun yang berdiri di depannya seperti ini. Ia terbiasa menghadapi hinaan sendirian, menanggung penderitaan sendirian, bahkan menangis pun selalu dilakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Namun kini, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tanpa ragu memilih berdiri di depan dirinya dan menghadapi seluruh dunia demi melindunginya. Perasaan hangat memenuhi dadanya hingga kedua tangannya tanpa sadar memegang lengan Gu Shifeng dengan erat. Gu Shifeng yang merasakan sentuhan itu segera menoleh. Dan seketika ekspresi dingin di wajahnya mencair menjadi kelembutan yang hanya diperuntukkan bagi istrinya. Ia mengusap kepala Tang Xin perlahan sambil berbisik bahwa mulai hari ini ia tidak perlu lagi memikul semua beban seorang diri. Apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga. Kalimat sederhana itu membuat Tang Xin tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menangis dalam pelukan suaminya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena akhirnya ia benar-benar merasakan arti memiliki rumah. Di sisi lain, ayah dan kakaknya hanya mampu menggertakkan gigi dengan wajah penuh kebencian. Mereka dipaksa pergi oleh para pengawal setelah menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengganggu Tang Xin. Meskipun tubuh mereka meninggalkan pusat perbelanjaan, hati mereka justru dipenuhi dendam yang jauh lebih besar. Kakaknya menggenggam tinju erat sambil berbisik bahwa suatu hari nanti ia akan merebut semua yang dimiliki Tang Xin. Ia tidak percaya keberuntungan adiknya akan bertahan selamanya. Baginya, selama Tang Xin masih hidup dan masih menjadi istri keluarga Gu, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan itu belum sepenuhnya tertutup. Tanpa disadari siapapun, di balik salah satu pilar pusat perbelanjaan berdiri Ping Ping yang sejak tadi menyaksikan seluruh kejadian itu. Dengan wajah yang sulit ditebak, senyum tipis perlahan muncul di sudut bibirnya, tetapi senyum itu sama sekali tidak mengandung ketulusan. Di dalam benaknya mulai tersusun sebuah rencana baru, yang jauh lebih licik daripada sekadar merebut perhatian Gu Shifeng. Ia sadar bahwa menyerang keluarga Gu secara langsung adalah tindakan bodoh. Namun jika ia bisa memanfaatkan kebencian ayah dan kakak Tang Xin, maka mungkin saja ia akan menemukan celah untuk menghancurkan kehidupan wanita yang selama ini dianggapnya telah mencuri semua keberuntungan yang seharusnya menjadi miliknya. Beberapa hari berlalu dengan tenang, seolah badai yang baru saja menerpa kehidupan Tang Xin benar-benar telah berlalu. Di kediaman keluarga Gu, suasana dipenuhi kebahagiaan karena kondisi kehamilan Tang Xin semakin stabil. Nyonya Gu hampir setiap hari mengawasi menu makanan menantunya sendiri, memastikan setiap bahan yang digunakan berasal dari peternakan dan kebun terbaik milik keluarga mereka. Gu Shifeng bahkan mulai mengurangi jadwal rapatnya demi bisa pulang lebih awal setiap sore. Baginya, tidak ada proyek bisnis yang lebih penting daripada duduk di samping istrinya, mendengarkan detak jantung kedua bayi mereka melalui alat pemeriksa yang dibeli khusus dari luar negeri, lalu tersenyum setiap kali melihat Tang Xin memegang perutnya. Dengan wajah penuh kasih sayang, rumah besar yang dahulu terasa dingin kini dipenuhi tawa para pelayan yang diam-diam ikut bahagia melihat tuan muda mereka berubah menjadi sosok suami yang begitu penyayang. Namun di balik ketenangan itu, seseorang sedang menyusun rencana yang jauh lebih berbahaya. Ping Ping diam-diam menjalin hubungan dengan kakak Tang Xin. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang jauh dari pusat kota agar tidak menarik perhatian. Kakak Tang Xin datang dengan wajah penuh dendam, sedangkan Ping Ping membawa senyum ramah yang sebenarnya hanya topeng untuk menyembunyikan ambisinya. Ia sengaja membangkitkan amarah pria itu dengan mengatakan bahwa semua kekayaan keluarga Gu akan menjadi milik kedua anak Tang Xin setelah mereka lahir. Jika bayi-bayi itu lahir dengan selamat, maka Tang Xin akan memiliki kedudukan yang semakin kokoh dan tidak akan pernah bisa digulingkan. Kata-kata itu bagaikan minyak yang disiramkan ke atas api. Mata kakak Tang Xin memerah karena iri. Ia tidak mampu
Menerima kenyataan bahwa adik yang selama ini selalu diinjak kini hidup bak seorang putri. Sementara dirinya justru semakin terpuruk. Ping Ping lalu berbicara dengan nada pelan seolah hanya sedang memberikan saran, tetapi setiap kalimat yang keluar dari bibirnya dipenuhi racun. Ia mengatakan bahwa seseorang tidak harus menyerang keluarga Gus secara langsung. Cukup membuat semua orang percaya bahwa Tang Xin tidak mampu menjaga anak-anak dalam kandungannya atau melakukan kesalahan besar, maka kepercayaan keluarga Gu akan perlahan runtuh. Kakak Tang Xin mulai memahami maksud wanita itu. Senyum licik perlahan muncul di wajahnya, sementara Ping hanya menyesap kopinya dengan tenang, menyembunyikan kepuasan yang semakin besar. Karena bidak pertama dalam permainannya telah berhasil bergerak. Di sisi lain, perusahaan farmasi yang kini secara hukum berada di bawah nama Tang Xin berkembang sangat pesat. Banyak peneliti baru bergabung, laboratorium diperbarui, dan beberapa obat hasil. Penelitian mereka mulai memasuki tahap uji klinis. Meskipun Tang Xin masih dalam masa kehamilan, dan lebih banyak bekerja dari rumah, setiap keputusan penting tetap harus mendapatkan persetujuannya. Gu Shifeng sengaja tidak mengambil alih seluruh tanggung jawab itu karena ia ingin istrinya percaya pada kemampuannya sendiri. Suatu pagi, Tang Xin datang ke perusahaan untuk menghadiri rapat singkat mengenai pengembangan obat baru. Seluruh karyawan berdiri, menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka bukan lagi memandangnya sebagai mantan pekerja pabrik, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang rendah hati dan selalu memperlakukan semua orang dengan adil. Di tengah rapat, seorang staf baru membawa beberapa dokumen untuk ditandatangani. Tidak seorang pun menyadari bahwa staf tersebut sebenarnya adalah orang yang telah disuap oleh Ping Ping beberapa hari sebelumnya. Di sela-sela dokumen penting itu terselip sebuah kontrak palsu yang berisi persetujuan kerjasama dengan perusahaan ilegal. Jika Tang Xin menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti, maka seluruh tanggung jawab hukum akan jatuh kepadanya dan nama baik perusahaan akan hancur. Saat pena hampir menyentuh kertas terakhir, tiba-tiba Tang Xin menghentikan tangannya. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membaca kembali setiap halaman dengan lebih teliti, lalu menemukan beberapa istilah hukum yang berbeda dari biasanya. Tatapannya langsung berubah tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyerahkan dokumen itu kepada penasihat hukum perusahaan yang kebetulan ikut menghadiri rapat. Setelah diperiksa beberapa menit, wajah pria itu langsung pucat. Ia berdiri sambil mengatakan bahwa kontrak tersebut adalah pemalsuan yang sangat rapi dan apabila benar-benar ditandatangani, perusahaan akan mengalami kerugian miliaran yuan serta berpotensi kehilangan izin operasional. Ruangan rapat mendadak sunyi. Semua orang saling memandang dengan wajah terkejut. Tang Xin tetap duduk dengan tenang, tetapi sorot matanya perlahan berubah dingin. Ia sadar bahwa ini bukan lagi kecelakaan biasa. Seseorang jelas sedang mengincarnya. Belum sempat penyelidikan dimulai, alarm keamanan perusahaan berbunyi. Tim keamanan segera membawa staf baru yang tadi menyerahkan dokumen karena pria itu berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Di ruang pemeriksaan, setelah mendapat tekanan dari bukti-bukti yang ditemukan di telepon genggamnya, akhirnya ia mengaku bahwa dirinya menerima sejumlah uang dari seorang wanita bernama Ping Ping untuk menyisipkan kontrak palsu tersebut. Seluruh ruangan langsung dipenuhi keheningan yang berat. Tang Xin menutup matanya beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang yang dahulu ia anggap sebagai sahabat akan memilih jalan seperti ini hanya karena iri hati. Gu Shifeng yang baru tiba setelah menerima laporan segera menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ia tidak marah kepada Tang Xin, justru ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa belum cukup melindungi wanita yang dicintainya. Namun sebelum mereka sempat membahas langkah selanjutnya, telepon Gu Shifeng berdering. Wajah asistennya yang muncul di layar tampak sangat panik. Dengan suara tergesa-gesa, ia melaporkan bahwa tim keamanan kediaman keluarga Gu baru saja menangkap 2 orang mencurigakan yang berusaha menyusup melalui jalur belakang taman pada dini hari. Ketika identitas mereka diperiksa, salah satunya ternyata adalah kakak Tang Xin, sedangkan seorang lainnya berhasil melarikan diri sebelum sempat ditangkap. Mendengar laporan itu, jantung Tang Xin berdegup semakin kencang.
Nalurinya mengatakan bahwa semua kejadian hari ini bukanlah serangkaian kebetulan, melainkan bagian dari sebuah rencana besar yang masih belum sepenuhnya terungkap. Sementara itu, jauh di sudut kota, Ping Ping berdiri di balkon sebuah apartemen sambil memandangi langit sore yang mulai gelap. Ia tersenyum tipis ketika menerima pesan singkat yang berbunyi bahwa rencana pertama memang gagal, tetapi permainan baru saja dimulai. Dengan perlahan ia mematikan layar ponselnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri bahwa jika ia tidak bisa merebut posisi Tang Xin sebagai Nyonya Gu, maka ia akan menghancurkan seluruh kebahagiaan wanita itu sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan. Malam itu suasana di kediaman keluarga Gu berubah jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Seluruh sistem keamanan rumah utama segera ditingkatkan setelah dua penyusup berhasil ditangkap di taman belakang. Gu Shifeng secara pribadi memeriksa rekaman kamera pengawas bersama tim keamanan, sementara Tang Xin duduk di ruang keluarga ditemani Nyonya Gu yang terus menggenggam tangannya agar tetap tenang. Meskipun wajah Tang Xin tampak tenang di luar, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Naluri seorang peneliti membuatnya menyadari bahwa semua kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir saling berhubungan dengan sangat rapi. Upaya memalsukan kontrak perusahaan, penyusupan ke rumah keluarga Gu, hingga kemunculan kembali ayah dan kakaknya bukanlah tindakan spontan, melainkan bagian dari sebuah rencana yang telah disusun jauh sebelumnya. Beberapa menit kemudian, kepala keamanan datang membawa hasil pemeriksaan awal. Di dalam saku kakak Tang Xin ditemukan denah sederhana rumah keluarga Gu yang memperlihatkan jalur menuju kamar utama tempat Tang Xin beristirahat. Selain itu, ditemukan pula sebuah botol kecil tanpa label yang berisi cairan bening. Setelah diperiksa cepat oleh laboratorium keluarga Gu, cairan tersebut memang bukan racun mematikan, tetapi merupakan senyawa yang mampu memicu kontraksi hebat pada ibu hamil apabila tercampur ke dalam makanan atau minuman. Mendengar laporan itu, wajah seluruh anggota keluarga Gu langsung berubah. Nyonya Gu berdiri dengan tubuh gemetar sambil memeluk Tang Xin erat-erat seolah takut menantunya akan menghilang jika ia melepaskan pelukan itu. Gu Shifeng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semakin tenang ekspresinya, semakin mengerikan aura yang terpancar darinya. Ia memandang kakak Tang Xin yang duduk di ruang interogasi melalui layar monitor dengan tatapan dingin, lalu memerintahkan seluruh bukti segera diserahkan kepada pihak kepolisian. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Selama ini ia menahan diri karena menghormati keputusan Tang Xin, tetapi kali ini seseorang telah berusaha mencelakai istri dan kedua anaknya yang belum lahir. Baginya, itu adalah garis yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Di ruang interogasi, kakak Tang Xin pada awalnya masih berusaha menyangkal semua tuduhan. Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengambil uang dan tidak berniat menyakiti siapapun. Namun ketika petugas menunjukkan rekaman kamera yang memperlihatkan dirinya menerima botol kecil dari seseorang beberapa jam sebelum penyusupan, ekspresinya mulai berubah. Setelah beberapa jam pemeriksaan yang melelahkan, akhirnya ia mengakui bahwa semua rencana itu memang berasal dari Ping Ping. Wanita itu mengatakan bahwa selama bayi dalam kandungan Tang Xin masih ada, keluarga Gu tidak akan pernah meninggalkan Tang Xin. Karena itulah, ia diminta menyusup ke rumah dan mencampurkan cairan tersebut ke dalam makanan atau minuman Tang Xin. Sebagai imbalannya, Ping Ping berjanji akan memberikan sejumlah uang yang sangat besar setelah berhasil mengambil alih perusahaan farmasi melalui berbagai cara yang telah ia siapkan. Pengakuan itu membuat semua potongan teka-teki akhirnya tersusun menjadi satu. Gu Shifeng segera memerintahkan anak buahnya mencari keberadaan Ping Ping di seluruh kota. Namun, wanita itu ternyata telah menghilang beberapa jam sebelum penyelidikan dimulai. Apartemen yang disewanya kosong, nomor teleponnya tidak aktif, rekening banknya telah ditutup, bahkan identitas yang selama ini digunakannya ternyata sebagian besar adalah dokumen palsu. Orang yang selama ini terlihat sederhana ternyata telah mempersiapkan pelarian dengan sangat matang. Tang Xin yang mendengar semua itu hanya mampu menundukkan kepala. Ia tidak merasa marah karena kehilangan seorang teman, melainkan sedih karena iri hati mampu mengubah seseorang menjadi begitu kejam. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana dahulu mereka bekerja bersama di jalur produksi,
saling berbagi makan siang dan saling menyemangati ketika hidup terasa berat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang pernah tertawa bersamanya kini justru merancang rencana untuk membunuh kedua anaknya sebelum sempat melihat dunia. Keesokan paginya keluarga Gu memutuskan memindahkan Tang Xin ke villa pribadi mereka yang terletak di kawasan pegunungan di luar kota. Tempat itu jauh lebih tenang, dijaga puluhan petugas keamanan, serta memiliki fasilitas medis lengkap sehingga kondisi kehamilannya dapat diawasi. Setiap saat, Gu Shifeng ikut tinggal di sana dan memindahkan sebagian besar pekerjaannya ke ruang kerja sementara di dalam villa. Meskipun kesibukan perusahaan terus menumpuk, pikirannya hanya tertuju pada keselamatan istri dan anak-anaknya. Setiap pagi ia menemani Tang Xin berjalan santai di taman bunga. Setiap siang mereka makan bersama di teras sambil menikmati udara pegunungan yang sejuk, dan setiap malam ia selalu meletakkan telapak tangannya di atas perut Tang Xin untuk merasakan gerakan kedua bayi mereka. Perlahan-lahan senyum Tang Xin mulai kembali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kekayaan ataupun kedudukan, melainkan seseorang yang selalu memilih tetap berada di sisinya dalam keadaan apapun. Namun ketenangan itu ternyata hanyalah jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Di sebuah kota pelabuhan yang berjarak ratusan kilometer, Ping Ping memasuki ruang pertemuan rahasia di sebuah gedung tua. Di dalam ruangan telah duduk beberapa pria berjas hitam yang selama ini dikenal sebagai pemilik jaringan perusahaan gelap yang bergerak di bidang obat-obatan ilegal. Dengan tenang ia meletakkan berkas perusahaan farmasi milik Tang Xin di atas meja, kemudian mengatakan bahwa perusahaan tersebut sedang mengembangkan formula obat baru yang nilainya bisa mencapai miliaran yuan. Apabila berhasil dipasarkan, salah satu pria tua yang duduk di ujung meja membuka berkas itu. Perlahan sambil tersenyum tipis, ia mengatakan bahwa jika Ping Ping benar-benar mampu membawa formula penelitian itu kepada mereka, bukan hanya uang yang akan ia dapatkan, tetapi juga kekuasaan yang selama ini ia impikan. Mata Ping Ping langsung berbinar. Ia akhirnya menemukan sekutu yang jauh lebih berbahaya daripada keluarga Tang. Ia sadar dirinya tidak lagi sekadar bermain dalam konflik keluarga, melainkan telah melangkah ke dunia yang dipenuhi perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan kejahatan terorganisasi. Sementara itu, jauh di villa pegunungan, Tang Xin tanpa sadar mengusap perutnya ketika kedua bayinya bergerak bersamaan. Ia tidak mengetahui bahwa ancaman yang mengincarnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa iri seorang mantan teman. Musuh-musuh baru mulai bergerak dari balik bayangan, dan kali ini yang mereka incar bukan hanya keluarga Gu, melainkan juga rahasia penelitian yang berpotensi mengubah industri farmasi sekaligus menentukan nasib semua orang yang terlibat di dalamnya. Hari-hari di villa pegunungan berlalu dengan damai, tetapi ketenangan itu hanya terlihat di permukaan. Di balik setiap senyuman Tang Xin, para anggota keluarga Gu diam-diam meningkatkan pengamanan hingga ke tingkat tertinggi. Setiap kendaraan yang memasuki kawasan villa harus melewati 3 lapis pemeriksaan. Seluruh makanan diperiksa oleh tim laboratorium terlebih dahulu. Bahkan dokter kandungan pribadi keluarga Gu kini menetap di villa selama 24 jam. Tang Xin sebenarnya merasa semua tindakan itu terlalu berlebihan, tetapi setiap kali ia melihat wajah Gu Shifeng yang masih menyimpan rasa bersalah karena hampir gagal melindunginya, ia tidak pernah sanggup menolak. Suaminya kini hampir tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ketika Tang Xin membaca laporan penelitian di ruang kerja, Gu Shifeng ikut duduk di sampingnya. Menyelesaikan dokumen perusahaan. Saat Tang Xin berjalan di taman bunga, Gu Shifeng ikut mendampinginya sambil sesekali membantu memetik bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan setapak. Bahkan pada malam hari, ketika Tang Xin beberapa kali terbangun karena kedua bayi di dalam kandungannya mulai bergerak semakin aktif, Gu Shifeng selalu ikut terbangun dan dengan sabar memijat punggung istrinya hingga ia kembali tertidur. Melihat perubahan putranya, Tuan dan Nyonya Gu sering saling tersenyum diam-diam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa putra, yang selama bertahun-tahun begitu dingin terhadap perempuan kini berubah menjadi pria yang seluruh dunianya hanya berpusat pada seorang istri dan 2 anak yang bahkan belum lahir. Namun, di balik kebahagiaan keluarga itu, laporan-laporan dari tim intelijen keluarga Gu mulai berdatangan.
Satu demi satu, beberapa laboratorium kecil di berbagai kota mendadak dibeli oleh perusahaan cangkang yang tidak jelas asal-usulnya. Sejumlah peneliti senior perusahaan farmasi Tangxin menerima tawaran gaji 5 kali lipat untuk berpindah kerja. Bahkan salah satu server penyimpanan data penelitian sempat mengalami percobaan peretasan yang sangat profesional. Semua kejadian itu memperlihatkan satu pola yang sama. Ada kekuatan besar yang sedang memburu hasil penelitian perusahaan mereka. Gu Shifeng segera memanggil seluruh pimpinan divisi keamanan, hukum, dan teknologi informasi ke ruang rapat rahasia di markas utama keluarga Gu. Di hadapan layar besar, berbagai data mulai ditampilkan secara rinci. Ternyata perusahaan-perusahaan yang selama ini bergerak diam memiliki hubungan dengan kelompok bisnis bawah tanah yang telah lama menjadi target penyelidikan internasional karena terlibat dalam pemalsuan obat dan perdagangan formula medis ilegal. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menguasai pasar dengan cara mencuri hasil penelitian milik perusahaan lain sebelum diproduksi secara massal. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah nama seorang perantara yang beberapa kali muncul dalam transaksi keuangan kelompok tersebut, yaitu Ping Ping. Wanita yang selama ini dianggap hanya dipenuhi rasa iri. Ternyata telah lama menjadi bagian dari jaringan tersebut. Ia sengaja bekerja di pabrik farmasi beberapa tahun sebelumnya bukan karena membutuhkan pekerjaan, melainkan untuk mencari kesempatan mendekati siapapun yang suatu hari dapat memberinya akses menuju perusahaan besar. Ketika Tangxin secara tidak sengaja menjadi pemilik perusahaan farmasi keluarga Gu, Ping melihat peluang emas yang selama bertahun-tahun ia tunggu. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Tangxin, mempelajari kebiasaan seluruh karyawan, mengenali sistem keamanan perusahaan, bahkan diam-diam mengumpulkan informasi mengenai proyek penelitian yang sedang dikembangkan. Semua potongan informasi itu kini berubah menjadi senjata yang sangat berbahaya. Gu Shifeng menatap seluruh data tersebut tanpa mengubah ekspresi sedikit pun, tetapi setiap orang yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang dirinya, semakin besar badai yang akan ia lepaskan. Dengan suara datar ia memerintahkan agar operasi pencarian tidak lagi difokuskan hanya pada Ping. Mulai hari itu keluarga Gu akan menghancurkan seluruh jaringan yang berdiri di belakang wanita tersebut sampai ke akar-akarnya. Baginya, siapapun yang berani mengincar keluarganya telah memilih jalan yang tidak akan memiliki akhir yang baik. Sementara itu, di sebuah kapal pesiar mewah yang sedang berlayar di perairan internasional, Ping akhirnya bertemu langsung dengan pemimpin organisasi yang selama ini hanya ia kenal melalui perantara. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Han, seorang pengusaha yang di mata publik dikenal sebagai investor farmasi terkemuka, tetapi di dunia gelap ia adalah pengendali jaringan pencurian teknologi medis terbesar di Asia. Dengan tenang ia memandang Ping lalu menanyakan apakah wanita itu benar-benar sanggup membawa seluruh data penelitian milik perusahaan Tangxin. Ping mengangguk penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sistem keamanan perusahaan memang telah diperkuat, tetapi masih ada satu celah yang hanya diketahui oleh orang-orang lama di pabrik. Celah itu berada pada laboratorium penelitian lama yang dahulu pernah digunakan sebelum perusahaan direnovasi. Di sana masih tersimpan server cadangan yang sesekali digunakan untuk memulihkan data apabila sistem utama mengalami kerusakan. Mendengar penjelasan itu, Tuan Han tersenyum puas. Ia lalu memberikan sebuah koper kecil berisi uang muka dalam jumlah yang bahkan belum pernah dibayangkan Ping sebelumnya. Namun bersamaan dengan koper itu, ia juga memberikan sebuah peringatan. Dalam organisasi, mereka tidak ada istilah gagal. Jika misi berhasil, Ping akan memperoleh kehidupan mewah seumur hidup. Akan tetapi, jika gagal atau mencoba mengkhianati organisasi, maka bukan hanya dirinya yang akan menghilang, melainkan seluruh keluarganya juga akan lenyap tanpa jejak. Untuk sesaat wajah Ping memucat. Baru saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah masuk terlalu jauh ke dalam dunia yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Meski demikian, rasa haus akan kekayaan dan kebencian terhadap Tangxin sudah menutupi seluruh ketakutannya. Ia menerima koper tersebut sambil menggenggamnya erat, lalu dalam hati bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan gagal. Ia akan mengambil semua yang dimiliki Tangxin, menghancurkan keluarganya,
dan membuat wanita itu merasakan penderitaan yang selama ini memenuhi hatinya. Beberapa hari kemudian, ketika matahari pagi baru saja menyinari lereng pegunungan, Tang Xin menerima kabar yang membuat seluruh penghuni villa terdiam. Dokter kandungannya datang dengan hasil pemeriksaan terbaru dan menunjukkan gambar hasil pemindaian yang memperlihatkan bahwa kedua bayi berkembang jauh lebih cepat daripada perkiraan. Kondisi mereka sangat sehat, tetapi salah satu bayi menunjukkan pola genetik yang sangat langka. Setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli dari luar negeri, dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan besar salah satu anak Tang Xin mewarisi kelainan genetik positif yang membuat sistem kekebalan tubuhnya berkembang secara luar biasa. Temuan itu sebenarnya merupakan kabar baik bagi keluarga Gu, tetapi pada saat yang sama memiliki nilai ilmiah yang tidak ternilai bagi dunia farmasi. Jika informasi tersebut sampai jatuh ke tangan kelompok yang salah, kedua anak itu bukan lagi sekadar pewaris keluarga Gu, melainkan akan menjadi sasaran berbagai organisasi yang mengincar keuntungan dari penelitian genetik. Gu Shifeng yang semula hanya berniat melindungi istrinya kini menyadari bahwa ancaman terhadap keluarganya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perjuangan mereka bukan lagi sekadar menghadapi dendam pribadi atau perebutan harta, melainkan melawan jaringan yang rela melakukan apapun demi mendapatkan rahasia yang tersembunyi di balik penelitian perusahaan dan bahkan di dalam darah kedua anak yang belum sempat dilahirkan. Kabar mengenai hasil pemeriksaan genetik itu disimpan sebagai rahasia tingkat tertinggi keluarga Gu, bahkan hanya segelintir orang yang mengetahui isi lengkap laporan tersebut. Dokter yang menangani Tang Xin diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seluruh data digital dipindahkan ke server internal keluarga Gu yang terisolasi dari jaringan luar, sedangkan salinan fisiknya disimpan di ruang arsip bawah tanah yang selama puluhan tahun hanya digunakan untuk menyimpan dokumen paling rahasia milik keluarga. Tang Xin sendiri baru memahami sebagian kecil dari penjelasan para dokter. Baginya, yang terpenting hanyalah kedua bayinya tumbuh sehat hingga hari kelahiran tiba. Namun ia dapat melihat perubahan pada wajah Gu Shifeng. Pria itu menjadi semakin berhati-hati, bukan karena ketakutan, melainkan karena kini ia sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil dapat menentukan masa depan seluruh keluarganya. Pada suatu sore yang tenang, ketika mereka sedang duduk di taman villa menikmati udara pegunungan yang sejuk, Tang Xin memegang tangan suaminya lalu bertanya dengan suara lembut apakah hidup mereka akan selalu dipenuhi ancaman seperti ini. Gu Shifeng tidak langsung menjawab. Ia memandang matahari yang mulai tenggelam di balik pegunungan, kemudian menggenggam tangan istrinya semakin erat. Sebelum berkata bahwa ia tidak bisa menjanjikan dunia akan selalu baik kepada mereka, tetapi ia dapat berjanji bahwa selama dirinya masih bernapas, tidak seorang pun akan mampu menyentuh istri dan anak-anaknya. Jawaban sederhana itu membuat Tang Xin tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan yang bukan berasal dari tempat tinggal mewah ataupun perlindungan para pengawal, melainkan dari keyakinan bahwa pria di sampingnya akan selalu berdiri di garis terdepan menghadapi segala bahaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, di kota pelabuhan tempat Ping Ping bersembunyi, organisasi Tuan Han mulai menjalankan tahap berikutnya dari rencana mereka. Mereka menyadari bahwa menembus sistem keamanan keluarga Gu secara langsung hampir mustahil dilakukan, sehingga mereka memilih pendekatan yang jauh lebih licik. Salah satu anggota organisasi menyamar sebagai investor asing dan mulai membeli saham berbagai perusahaan kecil yang memasok bahan baku ke pabrik farmasi milik Tang Xin. Anggota lain diam-diam merekrut beberapa mantan teknisi laboratorium yang pernah bekerja di sana bertahun-tahun lalu. Sedikit demi sedikit mereka membangun jaringan di sekitar perusahaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ping Ping yang kini mulai memahami cara kerja organisasi tersebut semakin kagum sekaligus takut. Ia melihat bagaimana setiap langkah telah dirancang berbulan-bulan sebelumnya, bagaimana setiap orang hanya mengetahui tugasnya sendiri tanpa memahami keseluruhan rencana, dan bagaimana kegagalan satu orang tidak akan memengaruhi jalannya operasi. Di hadapan Tuan Han, ia melaporkan bahwa Tang Xin kini tinggal di villa pegunungan dengan pengamanan yang sangat ketat. Pria tua itu hanya tersenyum tipis lalu berkata bahwa mereka tidak membutuhkan Tang Xin untuk meninggalkan villa. Yang mereka perlukan hanyalah membuat keluarga Gu sendiri membuka pintu.
Bagi musuhnya, kalimat itu membuat Ping Ping mengernyit karena belum memahami maksud sebenarnya. Namun beberapa saat kemudian Tuan Han mengeluarkan sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pria parubaya mengenakan jas laboratorium. Pria itu ternyata adalah mantan kepala peneliti perusahaan farmasi keluarga Gu yang menghilang bertahun-tahun lalu. Setelah dituduh mencuri formula penelitian, Tuan Han menjelaskan bahwa tuduhan tersebut sebenarnya hanyalah rekayasa pihak lain, dan kini pria itu telah berhasil ditemukan. Jika orang tersebut dibawa kembali ke hadapan keluarga Gu dengan cerita yang telah disusun sedemikian rupa, maka seluruh perhatian mereka akan teralihkan dari ancaman yang sebenarnya. Ping Ping akhirnya mulai memahami permainan besar yang sedang dijalankan. Ia bukan lagi sekadar alat untuk membalas dendam kepada Tang Xin, tetapi bagian dari operasi yang telah dirancang jauh sebelum dirinya mengenal keluarga Gu. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengguncang perusahaan farmasi. Seorang pria tua datang ke gerbang utama sambil membawa koper usang berisi tumpukan buku penelitian yang telah menguning dimakan usia. Ia mengaku sebagai Profesor Lin, mantan kepala laboratorium, yang pernah bekerja untuk keluarga Gu 20 tahun silam. Berita kedatangannya segera sampai ke telinga Gu Shifeng, meskipun identitas pria itu telah diverifikasi dan memang sesuai dengan arsip lama perusahaan, kemunculannya pada saat seperti ini terasa terlalu kebetulan. Gu Shifeng memutuskan menemuinya secara langsung di ruang rapat tertutup. Profesor Lin tampak jauh lebih tua daripada foto-foto lama yang ada di arsip perusahaan. Rambutnya telah memutih seluruhnya, kedua tangannya dipenuhi bekas luka bakar bahan kimia, sementara tatapannya menyimpan kelelahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dalam pelarian karena seseorang berusaha membungkamnya. Ia mengaku tidak pernah mencuri formula penelitian keluarga Gu. Sebaliknya, ia menemukan bahwa ada organisasi internasional yang sejak lama menyusup ke berbagai perusahaan farmasi besar untuk mencuri teknologi dan hasil riset sebelum dipasarkan. Saat ia mencoba melaporkan temuannya, ia justru dijebak hingga kehilangan segalanya. Kini, setelah mengetahui perusahaan tersebut diwariskan kepada Tang Xin dan berkembang pesat, ia memutuskan kembali karena merasa waktunya sudah tidak banyak lagi. Dari dalam koper usangnya ia mengeluarkan sebuah buku catatan. Kulit yang hampir hancur dimakan usia. Di dalamnya terdapat puluhan halaman penuh rumus, nama perusahaan, kode transaksi, serta simbol organisasi misterius yang selama ini bergerak di balik layar. Ketika Gu Shifeng membuka halaman terakhir, wajahnya yang biasanya tenang untuk pertama kalinya menunjukkan keterkejutan. Di sudut bawah halaman itu terdapat lambang yang sama persis dengan cincin yang selalu dikenakan Tuan Han. Pada saat itulah ia menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah ancaman yang baru muncul, melainkan bayangan gelap yang telah mengincar keluarga Gu selama puluhan tahun. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, Tuan Han memandang layar komputer yang menampilkan rekaman kedatangan Profesor Lin ke perusahaan. Ia tersenyum puas karena semua berjalan sesuai rencana. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika seorang bawahannya berlari memasuki ruangan sambil membawa laporan darurat. Dengan napas tersengal ia mengabarkan bahwa seseorang telah membobol salah satu gudang rahasia organisasi dan mencuri sebuah berkas yang selama ini dianggap mustahil diketahui orang luar. Berkas itu berisi daftar seluruh identitas agen yang ditanam di berbagai perusahaan farmasi, termasuk nama asli Ping Ping. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun memimpin organisasi tersebut, wajah Tuan Han berubah dingin. Ia sadar bahwa permainan yang selama ini sepenuhnya berada dalam kendalinya kini mulai bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi. Malam itu hujan turun deras menyelimuti kota dengan kabut tipis yang membuat seluruh jalanan tampak sunyi. Di ruang rapat bawah tanah keluarga Gu Shifeng masih memandangi buku catatan peninggalan Profesor Lin. Semakin lama ia membaca setiap halaman, semakin jelas bahwa catatan tersebut bukan sekadar hasil penelitian, melainkan kronologi puluhan tahun mengenai infiltrasi organisasi rahasia ke berbagai perusahaan farmasi terbesar di negara itu. Ada nama perusahaan yang telah bangkrut secara misterius, ilmuwan yang meninggal dalam kecelakaan yang tidak pernah terpecahkan, hingga keluarga-keluarga kaya yang kehilangan seluruh asetnya hanya beberapa bulan
setelah hasil penelitian mereka dicuri. Yang membuat Gu Shifeng semakin terkejut adalah sebuah nama yang muncul berkali-kali pada hampir setiap halaman, yaitu Proyek Phoenix. Profesor Lin menjelaskan dengan suara pelan bahwa proyek itu merupakan operasi terbesar organisasi tersebut. Selama lebih dari 20 tahun mereka mencari formula biologis tertentu yang diyakini mampu meningkatkan generasi sel manusia. Seluruh laboratorium yang mereka incar sebenarnya sedang mengembangkan bagian-bagian kecil dari penelitian yang sama tanpa saling mengetahui. Ketika perusahaan farmasi keluarga Gu berhasil menemukan metode baru yang jauh lebih maju melalui penelitian yang kini diteruskan Tang Xin, organisasi itu kembali bergerak. Bagi mereka, penelitian tersebut bukan sekadar obat bernilai miliaran yuan, melainkan kunci untuk menguasai industri farmasi dunia selama puluhan tahun ke depan. Profesor Lin kemudian mengeluarkan sebuah kartu memori kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik sampul buku catatan itu. Dengan tangan sedikit, gemetar ia menyerahkannya kepada Gu Shifeng sambil berkata bahwa seluruh bukti asli, termasuk identitas para penyusup yang berhasil ia kumpulkan selama bertahun-tahun, berada di dalam kartu tersebut. Namun sebelum kartu itu sempat diperiksa, seluruh lampu di ruang bawah tanah tiba-tiba padam. Dalam hitungan detik alarm keamanan berbunyi nyaring di seluruh markas keluarga Gu. Layar monitor berubah hitam satu persatu, lalu sistem cadangan otomatis langsung aktif. Kepala keamanan berlari masuk sambil melaporkan bahwa jaringan listrik utama telah disabotase dari luar. Dan beberapa kamera pengawas di sisi utara kediaman berhenti berfungsi secara bersamaan. Tidak ada seorang pun yang percaya itu hanyalah gangguan biasa. Semua menyadari bahwa seseorang sedang menguji pertahanan keluarga Gu. Di villa pegunungan, Tang Xin yang sedang beristirahat mendadak terbangun karena merasakan gerakan kedua bayinya jauh lebih aktif daripada biasanya. Perutnya terasa menegang sehingga ia segera memanggil dokter pribadi. Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, dokter memastikan kondisi bayi masih stabil, tetapi menyarankan agar Tang Xin tidak mengalami tekanan emosional sedikit pun selama beberapa minggu ke depan. Nyonya Gu terus menemaninya sambil menghibur dengan berbagai cerita ringan agar pikirannya tetap tenang. Namun jauh di dalam hati Tang Xin, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah akan terjadi sesuatu yang besar. Perasaan itu semakin kuat ketika Gu Shifeng yang biasanya selalu menghubunginya setiap beberapa jam mendadak tidak memberikan kabar selama hampir 3 jam karena sibuk menangani keadaan darurat di markas utama. Tang Xin berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, tetapi nalurinya berkata sebaliknya. Sementara itu, puluhan kilometer dari villa, sebuah ambulans melaju di jalan pegunungan dengan lampu darurat menyala. Dari luar kendaraan itu tampak seperti ambulans resmi rumah sakit, lengkap dengan logo dan surat izin. Namun tidak seorang pun mengetahui bahwa 4 orang di dalamnya bukan tenaga medis, melainkan anggota organisasi Tuan Han yang telah menyamar dengan sangat sempurna. Mereka membawa dokumen medis palsu yang menyatakan bahwa Tang Xin harus segera dipindahkan ke rumah sakit pusat karena ditemukan komplikasi serius. Pada hasil pemeriksaan terbaru, rencana mereka sederhana tetapi sangat berbahaya. Begitu berhasil membawa Tang Xin keluar dari perlindungan keluarga Gu, mereka akan menghilang sebelum siapapun sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui bahwa sejak insiden penyusupan sebelumnya, Gu Shifeng telah memasang sistem verifikasi biometrik baru. Setiap kendaraan medis yang memasuki kawasan villa harus terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi langsung dari pusat komando keluarga Gu. Ketika ambulans itu berhenti di gerbang utama, salah seorang petugas keamanan segera memeriksa identitas mereka. Dalam beberapa menit pertama semuanya tampak normal. Namun tepat saat proses verifikasi hampir selesai, sistem pusat mendeteksi bahwa nomor registrasi ambulans tersebut sebenarnya milik kendaraan yang telah dinyatakan hilang 2 bulan sebelumnya. Sirene peringatan langsung berbunyi. Di seluruh area, para penyusup menyadari penyamaran mereka terbongkar dan tanpa ragu mengeluarkan senjata kejut listrik untuk membuka jalan. Pertempuran singkat pun terjadi di gerbang villa. Para pengawal keluarga Gu bergerak cepat dan berhasil melumpuhkan 2 orang, tetapi 2 lainnya melarikan diri ke dalam hutan pegunungan yang gelap gulita.
Meskipun serangan itu berhasil digagalkan, satu fakta membuat seluruh keluarga Gu terdiam. Para penyusup mengetahui secara tepat jadwal pemeriksaan kesehatan Tang Xin dan bahkan mengetahui jalur tercepat menuju kamarnya. Informasi sedetail itu mustahil diperoleh dari luar. Artinya, masih ada mata-mata yang belum terungkap di dalam lingkaran mereka sendiri. Di markas organisasi, Tuan Han menerima kabar kegagalan operasi dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak memarahi bawahannya. Sebaliknya, ia berdiri di depan jendela besar sambil memandangi hujan yang masih turun deras, kemudian berkata bahwa kegagalan tersebut justru membuktikan satu hal yang sangat penting. Selama ini keluarga Gu selalu berada satu langkah di depan mereka. Seolah setiap rencana telah diketahui sejak awal. Itu berarti bukan hanya organisasinya yang memiliki penyusup. Ada seseorang di dalam jaringan mereka sendiri yang diam-diam membocorkan informasi kepada keluarga Gu. Dugaan itu membuat seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Tidak ada seorang pun berani berbicara karena semua mulai saling mencurigai. Tuan Han lalu mengeluarkan daftar nama para anggota inti organisasi dan membakarnya perlahan di dalam perapian. Ia mengatakan bahwa mulai malam itu tidak akan ada lagi kepercayaan di antara mereka. Siapapun yang dicurigai akan disingkirkan tanpa perlu pembuktian. Sementara itu, di ruang komando keluarga Gu Shifeng akhirnya berhasil membuka isi kartu memori yang diberikan Profesor Lin. Ribuan dokumen terenkripsi mulai muncul di layar komputer. Setelah proses dekripsi selesai, sebuah rekaman video lama otomatis diputar. Rekaman itu memperlihatkan pertemuan rahasia yang terjadi 25 tahun silam. Beberapa pria berpakaian jas duduk mengelilingi meja bundar, dan di antara mereka tampak seorang pria muda yang wajahnya sangat dikenali oleh Gu Shifeng. Tangan Gu Shifeng perlahan mengepal ketika menyadari bahwa pria tersebut tidak lain adalah pamannya sendiri, adik kandung ayahnya yang selama ini diyakini telah meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Fakta itu menghantamnya jauh lebih keras daripada seluruh serangan yang pernah mereka hadapi. Jika rekaman tersebut benar, berarti pengkhianatan terhadap keluarga Gu tidak pernah datang dari luar. Benihnya telah ditanam oleh salah satu anggota keluarga mereka sendiri sejak puluhan tahun yang lalu, dan kemungkinan besar semua penderitaan yang kini mereka alami hanyalah kelanjutan dari sebuah konspirasi besar yang diwariskan lintas generasi. Rekaman video itu terus berputar di layar besar ruang komando keluarga Gu. Seluruh ruangan sunyi, hingga suara napas setiap orang terdengar begitu jelas. Gu Shifeng memutar ulang bagian ketika pria yang diyakini sebagai pamannya berdiri dari kursinya dan meletakkan sebuah map hitam di atas meja bundar. Walaupun kualitas video yang direkam 25 tahun lalu tidak terlalu baik, wajah pria itu masih dapat dikenali dengan jelas. Profesor Lin menatap layar beberapa saat sebelum perlahan menutup matanya. Ia berkata bahwa pria tersebut memang adik kandung Tuan Gu, tetapi dunia hanya mengetahui cerita bahwa ia meninggal akibat kecelakaan mobil saat melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Kenyataannya jauh lebih rumit. Pada malam sebelum kecelakaan itu diumumkan, Profesor Lin pernah melihat pria tersebut bertemu secara diam-diam dengan beberapa investor asing yang belakangan diketahui memiliki hubungan dengan organisasi proyek Phoenix. Ia sempat melaporkan kecurigaannya kepada pimpinan perusahaan saat itu, namun keesokan harinya berita kematian mendadak sang paman menyebar ke seluruh negeri. Sejak saat itulah semua orang menganggap kasus tersebut telah selesai. Kini, setelah melihat rekaman ini, Profesor Lin semakin yakin bahwa kecelakaan itu hanyalah sandiwara untuk menghapus identitas lama dan memungkinkan pria tersebut menghilang dari pengawasan publik. Gu Shifeng merasakan dadanya sesak. Selama bertahun-tahun ia selalu menghormati nama pamannya yang dianggap sebagai anggota keluarga yang gugur secara tragis. Bahkan setiap peringatan keluarga, foto pria itu masih dipasang di aula utama rumah keluarga Gu. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikirannya bahwa sosok yang selama ini dikenang dengan penuh penghormatan mungkin justru menjadi orang pertama yang membuka pintu bagi musuh. Kepala keamanan kemudian memperbesar salah satu sudut rekaman dan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di belakang pamannya, berdiri seorang pria muda yang mengenakan jas hitam dan cincin bergambar burung phoenix. Wajah pria itu memang jauh lebih muda, tetapi garis rahang,
sorot mata, dan bentuk hidungnya sangat mirip dengan Tuan Han. Setelah dilakukan analisis menggunakan perangkat pengenal wajah, tingkat kecocokan mencapai lebih dari 95%. Artinya, Tuan Han bukan sekadar pemimpin organisasi yang muncul belakangan, melainkan telah menjadi bagian dari konspirasi tersebut sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sangat mungkin ia sendiri yang membantu memalsukan kematian Paman Gu demi membangun jaringan bayangan yang kini berkembang menjadi organisasi raksasa. Di sisi lain, villa pegunungan yang selama ini menjadi tempat perlindungan Tang Xin kembali memasuki masa siaga penuh. Setelah percobaan penyamaran ambulans gagal, Gu Shifeng memerintahkan agar seluruh staf villa diperiksa ulang tanpa terkecuali. Setiap orang diminta menyerahkan riwayat pekerjaan, data keluarga, hingga catatan keuangan beberapa tahun terakhir. Pemeriksaan berlangsung selama 2 hari penuh tanpa menemukan kejanggalan berarti. Namun, pada malam ketiga, seorang petugas keamanan menyadari bahwa salah satu tukang kebun senior yang telah bekerja hampir 15 tahun tiba-tiba tidak muncul di pos kerjanya. Pencarian segera dilakukan di seluruh area perkebunan. Beberapa jam kemudian pria itu ditemukan telah meninggal di sebuah gudang tua dekat rumah kaca. Tidak ada luka perkelahian di tubuhnya, hanya bekas suntikan kecil di bagian leher yang hampir tidak terlihat. Polisi forensik menyimpulkan bahwa ia meninggal akibat racun yang bekerja sangat cepat. Di dalam saku bajunya ditemukan secarik kertas kecil berisi beberapa angka dan huruf yang tampak seperti kode acak. Gu Shifeng langsung meminta tim kriptografi keluarga menganalisis tulisan tersebut. Setelah beberapa jam bekerja tanpa henti, mereka berhasil memecahkan sebagian isi pesan itu. Ternyata angka-angka tersebut bukan kode biasa, melainkan koordinat menuju sebuah gudang penyimpanan tua milik perusahaan farmasi yang telah ditutup lebih dari 20 tahun lalu. Gudang itu dulunya merupakan tempat penyimpanan seluruh arsip penelitian awal sebelum perusahaan berkembang menjadi sebesar sekarang. Profesor Lin yang melihat koordinat tersebut langsung berdiri dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa di sanalah seluruh penelitian awal mengenai generasi sel manusia pertama kali dilakukan. Semua orang mengira bangunan itu telah kosong selama bertahun-tahun, tetapi jika organisasi proyek Phoenix masih menggunakannya secara diam-diam, kemungkinan besar banyak rahasia lama yang belum pernah terungkap masih tersimpan di sana. Gu Shifeng segera membentuk tim operasi khusus untuk menyelidiki lokasi tersebut sebelum organisasi sempat memindahkan seluruh bukti. Sementara itu, Tuan Han juga menerima laporan mengenai kematian tukang kebun tersebut. Berbeda dengan dugaan keluarga Gu, pria itu ternyata bukan mata-mata organisasi, melainkan seorang kurir rahasia yang sejak lama diam-diam bekerja untuk pihak lain. Kematian kurir tersebut justru membuat Tuan Han kehilangan jalur komunikasi penting yang selama ini tidak pernah diketahui bawahannya sendiri. Dengan wajah muram ia memanggil seluruh pemimpin divisi organisasi ke ruang pertemuan. Di atas meja diletakkan sebuah kotak logam tua yang selama bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Di dalamnya terdapat puluhan foto hitam putih, dokumen penelitian, dan sebuah foto keluarga yang membuat semua orang di ruangan terdiam. Pada foto itu, tampak 2 orang bayi laki-laki yang sedang digendong sepasang suami istri muda. Salah satunya adalah ayah Gu Shifeng ketika masih kecil, sedangkan bayi lainnya adalah pria yang kelak dikenal sebagai Paman Gu. Di belakang pasangan itu berdiri seorang pria asing yang tersenyum sambil memegang bahu mereka. Tuan Han mengangkat foto tersebut lalu berkata dengan suara pelan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang mengetahui identitas pria asing itu. Ia adalah pendiri asli proyek Phoenix sekaligus orang yang pertama kali membiayai penelitian keluarga Gu puluhan tahun silam. Dengan kata lain, hubungan antara keluarga Gu dan organisasi mereka tidak pernah dimulai sebagai permusuhan. Mereka dahulu pernah menjadi sekutu yang bekerja sama. Dalam satu proyek besar, ruangan langsung dipenuhi bisikan penuh keterkejutan. Bahkan beberapa anggota senior organisasi baru pertama kali mendengar sejarah itu. Namun sebelum Tuan Han sempat menjelaskan lebih jauh, seorang bawahannya menyerahkan laporan darurat yang baru diterima. Wajah pria tua itu perlahan mengeras ketika membaca isinya. Tim pengintai mereka melaporkan bahwa Gu Shifeng telah bergerak menuju gudang penelitian tua bersama Profesor Lin dan satuan keamanan elit keluarga Gu.
Tuan Han segera menyadari bahwa jika mereka tiba lebih dulu dan menemukan apa yang tersembunyi di bawah bangunan tersebut, maka seluruh rahasia yang disembunyikan selama seperempat abad akan terbongkar dalam satu malam. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia memerintahkan seluruh anggota terbaik organisasi bersiap menuju lokasi. Untuk pertama kalinya sejak perang rahasia ini dimulai, kedua pihak akan bergerak menuju tujuan yang sama, bukan sekadar untuk mencari bukti, melainkan untuk memperebutkan kebenaran yang dapat mengubah sejarah keluarga Gu sekaligus menentukan siapa yang sebenarnya menjadi dalang di balik seluruh tragedi yang telah berlangsung selama 25 tahun terakhir. Konvoi kendaraan keluarga Gu melaju menembus hujan malam menuju gudang penelitian tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunan itu berdiri di pinggiran kawasan industri lama, dikelilingi pagar besi berkarat yang hampir tertutup semak liar. Dari luar, tempat tersebut tampak seperti gudang kosong yang tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun, tetapi Profesor Lin mengetahui bahwa penampilan lusuh itu hanyalah penyamaran. Ketika kendaraan berhenti di depan gerbang utama, ia turun perlahan sambil menatap bangunan tua itu dengan mata yang dipenuhi kenangan pahit. Suaranya terdengar lirih ketika mengatakan bahwa disinilah semuanya bermula. 25 tahun lalu, laboratorium rahasia berada jauh di bawah tanah, sementara gudang tua di permukaan hanya berfungsi sebagai penutup agar tidak menarik perhatian. Setelah skandal penelitian meledak, pemerintah memang menyegel bangunan tersebut, tetapi ruang bawah tanah tidak pernah benar-benar diperiksa karena keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang. Gu Shifeng mengangkat tangannya memberi isyarat kepada tim keamanan untuk bergerak. Para anggota pasukan elit segera menyebar mengamankan setiap sudut area menggunakan alat pendeteksi panas dan drone pengintai. Hasil pemindaian awal menunjukkan tidak ada aktivitas manusia di permukaan, namun sensor mendeteksi adanya sumber listrik aktif yang berasal dari kedalaman hampir 30 meter di bawah tanah. Temuan itu membuat semua orang saling berpandangan. Jika listrik masih menyala setelah puluhan tahun, berarti seseorang terus merawat fasilitas tersebut. Secara diam-diam, Gu Shifeng menarik napas panjang lalu berkata bahwa mulai saat itu mereka tidak lagi memasuki bangunan tua, melainkan memasuki wilayah musuh. Tidak seorang pun boleh lengah, karena siapapun yang menjaga tempat itu pasti telah bersiap menghadapi kedatangan mereka. Setelah berhasil membuka pintu baja tua yang tersembunyi di balik tumpukan peti kayu lapuk, sebuah lorong spiral muncul menuju kedalaman tanah. Udara di dalamnya masih terasa bersih, menandakan sistem ventilasi bawah tanah tetap berfungsi hingga sekarang. Semakin jauh mereka berjalan, semakin modern fasilitas yang terlihat. Dinding beton tua perlahan berubah menjadi koridor logam dengan lampu putih yang masih menyala terang. Pintu-pintu laboratorium berjejer rapi di kedua sisi lorong, sebagian terkunci rapat, sebagian lain terbuka memperlihatkan ruangan yang telah kosong bertahun-tahun. Profesor Lin berhenti di depan sebuah pintu besar bertuliskan Laboratorium Delta. Dengan tangan gemetar ia mengusap tulisan yang mulai memudar lalu berkata bahwa dahulu ruangan itulah pusat seluruh penelitian generasi sel. Gu Shifeng memerintahkan teknisi membuka sistem penguncinya. Ketika pintu logam perlahan bergeser, seluruh anggota tim langsung terdiam. Di dalam ruangan masih tersimpan berbagai peralatan penelitian canggih yang jauh melampaui teknologi 25 tahun silam. Tabung-tabung kaca raksasa berdiri berjajar, komputer lama masih tersambung ke jaringan internal, sementara rak-rak besi dipenuhi ribuan map penelitian yang disusun sangat rapi. Tidak ada debu tebal seperti bangunan yang ditinggalkan. Semua terlihat seolah para peneliti baru saja meninggalkan ruangan. Beberapa jam sebelumnya, teknisi segera menghidupkan sistem komputer utama menggunakan generator portabel. Setelah beberapa menit, layar hitam perlahan menyala dan meminta kode akses. Profesor Lin memasukkan kombinasi angka yang masih ia ingat sejak puluhan tahun lalu. Semua orang mengira sistem akan menolak karena usia data yang terlalu lama, tetapi layar justru menampilkan tulisan sederhana yang membuat seluruh ruangan membeku. Selamat datang kembali, Profesor Lin. Proyek Phoenix menunggu Anda. Kalimat itu membuktikan bahwa sistem tidak pernah dimatikan dan seseorang selama ini terus memperbaruinya dari jarak jauh. Bahkan, lebih mengejutkan lagi, identitas Profesor Lin masih tersimpan sebagai peneliti aktif.
Di saat yang sama, beberapa kilometer dari lokasi tersebut, puluhan kendaraan hitam tanpa tanda pengenal berhenti di tengah hutan. Tuan Han turun dari mobil paling depan sambil memandang cahaya samar yang muncul dari arah gudang tua. Ia tahu keluarga Gu telah berhasil masuk lebih dahulu, namun ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ia tersenyum tipis lalu berkata kepada anak buahnya bahwa tahap pertama telah berhasil. Semua orang tampak kebingungan karena mereka justru terlambat mencapai tujuan. Tuan Han kemudian menjelaskan bahwa laboratorium bawah tanah bukanlah tempat penyimpanan rahasia utama. Tempat itu hanyalah umpan yang sengaja dipertahankan agar siapapun yang menemukannya percaya telah memperoleh seluruh kebenaran. Rahasia sebenarnya berada satu tingkat lebih dalam, di balik sistem keamanan yang hanya akan aktif apabila laboratorium Delta dibuka kembali menggunakan identitas asli Profesor Lin. Tanpa disadari keluarga Gu, kedatangan mereka justru telah mengaktifkan mekanisme yang selama seperempat abad tidak pernah disentuh siapapun. Benar saja, beberapa detik kemudian alarm berbeda terdengar dari kedalaman laboratorium. Lantai logam di bawah kaki Gu Shifeng bergetar pelan sebelum perlahan terbuka membentuk sebuah lift silinder raksasa yang turun semakin dalam menuju lapisan bawah tanah yang tidak tercantum pada denah manapun. Profesor Lin memucat. Dengan suara bergetar ia mengaku bahwa bahkan dirinya tidak pernah mengetahui keberadaan lantai tersebut. Artinya, ada proyek lain yang selama ini disembunyikan. Bahkan dari para peneliti utama. Gu Shifeng memandang lubang lift yang perlahan memancarkan cahaya kebiruan dari dasar tanah. Nalurinya mengatakan bahwa jawaban atas seluruh konspirasi memang berada di bawah sana, tetapi pada saat yang sama ia juga menyadari bahwa musuh pasti telah memperhitungkan langkah ini sejak awal. Setelah memberikan instruksi agar separuh pasukan tetap mengamankan laboratorium Delta, ia bersama Profesor Lin dan beberapa anggota terbaik turun menggunakan lift tersebut. Semakin dalam mereka bergerak, suhu udara berubah semakin dingin, sementara dinding logam berganti menjadi material putih mengilap yang tampak seperti fasilitas penelitian generasi baru. Ketika pintu lift akhirnya terbuka, seluruh rombongan berdiri terpaku. Di hadapan mereka terbentang sebuah kompleks laboratorium raksasa yang luasnya menyerupai kota kecil bawah tanah. Ratusan ruang penelitian berjajar tanpa penghuni, puluhan kapsul kaca transparan berdiri memenuhi aula utama, dan di tengah ruangan terdapat sebuah monumen logam hitam berbentuk burung phoenix dengan tulisan besar yang terukir di bagian dasarnya, generasi pertama gagal, generasi kedua mengkhianat, generasi ketiga akan menyempurnakan dunia. Gu Shifeng belum sempat memahami makna tulisan itu ketika layar raksasa di ujung aula tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sesosok pria tua berambut putih muncul. Dalam rekaman langsung, wajahnya sama persis dengan foto pendiri proyek Phoenix yang sebelumnya ditemukan Tuan Han. Namun yang membuat Gu Shifeng merasakan darahnya seolah membeku adalah kalimat pertama yang keluar dari pria tersebut. Dengan senyum tenang ia memandang kamera lalu berkata, "Jika kalian melihat rekaman ini, berarti cucu-cucuku akhirnya berhasil menemukan rumah yang selama ini sengaja kusembunyikan dari keluarga kita sendiri." Seluruh aula bawah tanah diliputi keheningan yang begitu mencekam hingga suara dengungan mesin pendingin terdengar seperti gema yang tidak berkesudahan. Gu Shifeng menatap layar raksasa tanpa berkedip, sementara Profesor Lin mundur beberapa langkah dengan wajah yang kehilangan seluruh warna. Pria tua yang muncul dalam rekaman itu berbicara dengan tenang, seolah ia telah mengetahui bahwa suatu hari akan ada seseorang yang akhirnya menemukan tempat tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gu Tianyuan, pendiri generasi pertama keluarga Gu modern. Sekaligus ilmuwan utama yang memulai seluruh penelitian generasi sel puluhan tahun lalu. Namun, pengakuan berikutnya jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah mereka dengar. Ia mengatakan bahwa dunia mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang membangun kerajaan keluarga Gu dari nol, padahal kenyataannya sebagian besar kekayaan keluarga berasal dari pendanaan proyek ilmiah rahasia yang dibiayai oleh sejumlah kelompok internasional. Pada masa mudanya ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat menghapus penyakit dan memperpanjang usia manusia. Bersama beberapa ilmuwan terbaik, ia mendirikan proyek Phoenix dengan cita-cita menciptakan terapi generasi yang mampu menyembuhkan hampir seluruh kerusakan organ. Akan
Tetapi, semakin jauh penelitian berkembang, para investor mulai melihat potensi lain yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak lagi ingin menyelamatkan manusia, melainkan menciptakan manusia yang dapat dikendalikan, dimodifikasi, bahkan dipilih berdasarkan kualitas genetiknya. Saat itulah jalan mereka mulai berpisah. Gu Tianyuan menolak melanjutkan eksperimen yang melanggar kemanusiaan, sedangkan para investor memilih tetap meneruskannya secara diam-diam. Konflik itu berkembang menjadi perang rahasia yang akhirnya memecah organisasi menjadi dua kubu. Demi menghentikan ambisi mereka, Gu Tianyuan memalsukan sebagian besar hasil penelitian, menyembunyikan data asli, lalu menghilang dari dunia ilmiah. Dunia percaya ia pensiun sebagai pengusaha, padahal selama bertahun-tahun ia membangun sistem perlindungan agar generasi keluarganya kelak mampu menghadapi kebangkitan kembali organisasi tersebut. Rekaman terus berjalan, wajah Gu Tianyuan tampak semakin tua dibandingkan bagian awal video. Menandakan pesan itu direkam dalam beberapa tahap selama bertahun-tahun. Ia kemudian menatap kamera dengan sorot mata penuh penyesalan sebelum berkata bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya bukanlah mendirikan proyek Phoenix, melainkan mempercayai orang-orang yang haus kekuasaan. Ia mengakui bahwa salah satu orang pertama yang bergabung dalam proyek tersebut adalah adik kandungnya sendiri, Gu Zhenhai, sosok yang kemudian dikenal keluarga sebagai paman Gu Shifeng. Berbeda dengan dirinya yang ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan demi menyelamatkan manusia, Gu Zhenhai justru terobsesi menciptakan manusia sempurna yang memiliki kecerdasan, daya tahan tubuh, dan kemampuan generasi jauh melampaui manusia biasa. Ketika Gu Tianyuan membubarkan proyek tersebut, Gu Zhenhai memilih berpihak kepada para investor dan menghilang bersama seluruh data yang berhasil ia curi. Sejak malam itu hubungan persaudaraan mereka berakhir. Dunia hanya diberi cerita tentang kecelakaan mobil agar nama keluarga Gu tidak tercemar, sedangkan perang yang sebenarnya berlangsung dalam bayang-bayang. Selama lebih dari 25 tahun, Gu Tianyuan lalu membuka sebuah kotak logam kecil di hadapannya dan memperlihatkan beberapa tabung berisi cairan kebiruan yang memancarkan cahaya samar. Ia menjelaskan bahwa itulah satu-satunya sampel asli formula genesis, inti penelitian generasi sel yang selama ini dicari semua pihak. Namun formula tersebut sengaja dibuat tidak lengkap, tanpa bagian terakhir yang hanya tersimpan di dalam data biologis tertentu. Cairan itu hanyalah senyawa biasa yang tidak memiliki nilai ilmiah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Gu Shifeng mendadak teringat pada hasil pemeriksaan dokter mengenai salah satu bayi dalam kandungan Tangxin. Jantungnya berdegup semakin cepat, seolah mampu membaca pikiran orang. Orang yang akan menyaksikan rekaman itu di masa depan, Gu Tianyuan perlahan berkata bahwa bagian terakhir formula genesis tidak pernah disimpan dalam komputer ataupun laboratorium. Ia menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah dicurigai siapapun, yaitu di dalam garis keturunan keluarganya sendiri melalui modifikasi genetik yang hanya diwariskan kepada generasi tertentu. Karena itulah organisasi proyek Phoenix terus memburu keluarga Gu selama puluhan tahun. Mereka sebenarnya tidak sedang mencari rumus penelitian, melainkan mencari pewaris yang mewarisi gen penyempurna tersebut. Kalimat itu membuat Profesor Lin terjatuh ke kursi dengan napas memburu. Semua kepingan teka-teki yang selama ini membingungkan akhirnya tersusun menjadi satu. Penelitian perusahaan farmasi, kehamilan Tangxin, hingga hasil pemeriksaan genetik. Yang sangat langka ternyata bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari warisan ilmiah yang telah ditanamkan sejak beberapa generasi sebelumnya. Belum sempat mereka mencerna seluruh isi pengakuan itu, seluruh kompleks laboratorium kembali bergetar hebat. Kali ini getarannya jauh lebih kuat hingga beberapa kapsul kaca di aula utama mulai retak satu demi satu. Lampu darurat berubah merah, lalu suara sistem otomatis bergema di seluruh ruangan, mengumumkan bahwa protokol pertahanan telah diaktifkan karena terdeteksi keberadaan pihak yang tidak memiliki otorisasi penuh. Gu Shifeng segera memerintahkan seluruh anggota tim bersiap mundur, tetapi sebelum mereka bergerak, pintu-pintu baja di belakang mereka telah tertutup rapat. Di layar utama muncul peta laboratorium yang memperlihatkan puluhan titik merah bergerak cepat dari berbagai arah. Pada saat yang sama, di permukaan tanah, kendaraan-kendaraan milik Tuan Han akhirnya tiba di sekitar gudang tua.
Namun ekspresi pria itu mendadak berubah. Ketika mendengar suara ledakan kecil dari bawah tanah yang diikuti aktifnya seluruh sistem keamanan kompleks, ia memahami bahwa mekanisme terakhir peninggalan Gu Tianyuan telah berjalan. Mekanisme itu bukan hanya mengunci semua orang yang berada di dalam laboratorium, tetapi juga mulai menghapus seluruh data rahasia secara otomatis. Jika proses tersebut selesai, baik keluarga Gu maupun organisasi proyek Phoenix akan kehilangan semua bukti yang mereka cari. Selama puluhan tahun, untuk pertama kalinya tujuan kedua musuh itu menjadi sama. Mereka sama harus mencapai pusat kendali laboratorium sebelum hitungan mundur berakhir. Di dalam aula, bawah tanah, layar raksasa perlahan berubah menjadi penghitung waktu digital berwarna merah, yang terus bergerak mundur dari 60 menit. Tepat di bawah angka tersebut muncul kalimat terakhir yang ditinggalkan Gu Tianyuan, kebenaran hanya layak dimiliki oleh mereka yang memilih menyelamatkan manusia, bukan menguasainya. Jika kalian gagal membuktikannya dalam 1 jam, biarkan seluruh rahasia ini terkubur selamanya bersama dosaku. Seluruh aula bawah tanah diliputi keheningan yang begitu mencekam hingga suara dengungan mesin pendingin terdengar seperti gema yang tidak berkesudahan. Gu Shifeng menatap layar raksasa tanpa berkedip, sementara Profesor Lin mundur beberapa langkah dengan wajah yang kehilangan seluruh warna. Pria tua yang muncul dalam rekaman itu berbicara dengan tenang, seolah ia telah mengetahui bahwa suatu hari akan ada seseorang yang akhirnya menemukan tempat tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gu Tianyuan, pendiri generasi pertama keluarga Gu modern, sekaligus ilmuwan utama yang memulai seluruh penelitian generasi sel puluhan tahun lalu. Namun, pengakuan berikutnya jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah mereka dengar. Ia mengatakan bahwa dunia mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang membangun kerajaan keluarga Gu dari nol, padahal kenyataannya sebagian besar kekayaan keluarga berasal dari pendanaan proyek ilmiah rahasia yang dibiayai oleh sejumlah kelompok internasional. Pada masa mudanya ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat menghapus penyakit dan memperpanjang usia manusia. Bersama beberapa ilmuwan terbaik, ia mendirikan proyek Phoenix dengan cita-cita menciptakan terapi generasi yang mampu menyembuhkan hampir seluruh kerusakan organ. Tetapi, semakin jauh penelitian berkembang, para investor mulai melihat potensi lain yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak lagi ingin menyelamatkan manusia, melainkan menciptakan manusia yang dapat dikendalikan, dimodifikasi, bahkan dipilih berdasarkan kualitas genetiknya. Saat itulah jalan mereka mulai berpisah. Gu Tianyuan menolak melanjutkan eksperimen yang melanggar kemanusiaan, sedangkan para investor memilih tetap meneruskannya secara diam-diam. Konflik itu berkembang menjadi perang rahasia yang akhirnya memecah organisasi menjadi 2 kubu. Demi menghentikan ambisi mereka, Gu Tianyuan memalsukan sebagian besar hasil penelitian, menyembunyikan data asli, lalu menghilang dari dunia ilmiah. Dunia percaya ia pensiun sebagai pengusaha, padahal selama bertahun-tahun ia membangun sistem perlindungan agar generasi keluarganya kelak mampu menghadapi kebangkitan kembali organisasi tersebut. Rekaman terus berjalan, wajah Gu Tianyuan tampak semakin tua dibandingkan bagian awal video. Menandakan pesan itu direkam dalam beberapa tahap selama bertahun-tahun. Ia kemudian menatap kamera dengan sorot mata penuh penyesalan sebelum berkata bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya bukanlah mendirikan proyek Phoenix, melainkan mempercayai orang-orang yang haus kekuasaan. Ia mengakui bahwa salah satu orang pertama yang bergabung dalam proyek tersebut adalah adik kandungnya sendiri, Gu Zhenhai, sosok yang kemudian dikenal keluarga sebagai paman Gu Shifeng. Berbeda dengan dirinya yang ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan demi menyelamatkan manusia, Gu Zhenhai justru terobsesi menciptakan manusia sempurna yang memiliki kecerdasan, daya tahan tubuh, dan kemampuan generasi jauh melampaui manusia biasa. Ketika Gu Tianyuan membubarkan proyek tersebut, Gu Zhenhai memilih berpihak kepada para investor dan menghilang bersama seluruh data yang berhasil ia curi. Sejak malam itu hubungan persaudaraan mereka berakhir. Dunia hanya diberi cerita tentang kecelakaan mobil agar nama keluarga Gu tidak tercemar, sedangkan perang yang sebenarnya berlangsung dalam bayang-bayang. Selama lebih dari 25 tahun, Gu Tianyuan lalu membuka sebuah kotak logam kecil di hadapannya dan memperlihatkan beberapa tabung berisi cairan kebiruan yang memancarkan
Cahaya samar. Ia menjelaskan bahwa itulah satu-satunya sampel asli formula genesis, inti penelitian. Generasi sel yang selama ini dicari semua pihak. Namun formula tersebut sengaja dibuat tidak lengkap, tanpa bagian terakhir yang hanya tersimpan di dalam data biologis tertentu, cairan itu hanyalah senyawa biasa yang tidak memiliki nilai ilmiah. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Gu Shifeng mendadak teringat pada hasil pemeriksaan dokter mengenai salah satu bayi dalam kandungan Tang Xin. Jantungnya berdegup semakin cepat, seolah mampu membaca pikiran orang. Orang yang akan menyaksikan rekaman itu di masa depan, Gu Tianyuan perlahan berkata bahwa bagian terakhir formula genesis tidak pernah disimpan dalam komputer ataupun laboratorium. Ia menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah dicurigai siapapun, yaitu di dalam garis keturunan keluarganya sendiri melalui modifikasi genetik yang hanya diwariskan kepada generasi tertentu. Karena itulah organisasi Proyek Phoenix terus memburu keluarga Gu selama puluhan tahun. Mereka sebenarnya tidak sedang mencari rumus penelitian, melainkan mencari pewaris yang mewarisi gen penyempurna tersebut. Kalimat itu membuat Profesor Lin terjatuh ke kursi dengan napas memburu. Semua kepingan teka-teki yang selama ini membingungkan akhirnya tersusun menjadi satu. Penelitian perusahaan farmasi, kehamilan Tang Xin, hingga hasil pemeriksaan genetik. Yang sangat langka ternyata bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari warisan ilmiah yang telah ditanamkan sejak beberapa generasi sebelumnya. Belum sempat mereka mencerna seluruh isi pengakuan itu, seluruh kompleks laboratorium kembali bergetar hebat. Kali ini getarannya jauh lebih kuat hingga beberapa kapsul kaca di aula utama mulai retak satu demi satu. Lampu darurat berubah merah, lalu suara sistem otomatis bergema di seluruh ruangan, mengumumkan bahwa protokol pertahanan telah diaktifkan karena terdeteksi keberadaan pihak yang tidak memiliki otorisasi penuh. Gu Shifeng segera memerintahkan seluruh anggota tim bersiap mundur, tetapi sebelum mereka bergerak, pintu-pintu baja di belakang mereka telah tertutup rapat. Di layar utama muncul peta laboratorium yang memperlihatkan puluhan titik merah bergerak cepat dari berbagai arah. Pada saat yang sama, di permukaan tanah, kendaraan-kendaraan milik Tuan Han akhirnya tiba di sekitar gudang tua. Namun ekspresi pria itu mendadak berubah ketika mendengar suara ledakan kecil dari bawah tanah yang diikuti aktifnya seluruh sistem keamanan kompleks. Ia memahami bahwa mekanisme terakhir peninggalan Gu Tianyuan telah berjalan. Mekanisme itu bukan hanya mengunci semua orang yang berada di dalam laboratorium, tetapi juga mulai menghapus seluruh data rahasia secara otomatis. Jika proses tersebut selesai, baik keluarga Gu maupun organisasi Proyek Phoenix akan kehilangan semua bukti yang mereka cari selama puluhan tahun. Untuk pertama kalinya tujuan kedua musuh itu menjadi sama. Mereka sama harus mencapai pusat kendali laboratorium sebelum hitungan mundur berakhir. Di dalam aula bawah tanah, layar raksasa perlahan berubah menjadi penghitung waktu digital berwarna merah yang terus bergerak mundur dari 60 menit. Tepat di bawah angka tersebut muncul kalimat terakhir yang ditinggalkan Gu Tianyuan, kebenaran hanya layak dimiliki oleh mereka yang memilih menyelamatkan manusia, bukan menguasainya. Jika kalian gagal membuktikannya dalam 1 jam, biarkan seluruh rahasia ini terkubur selamanya bersama dosaku. Hitungan mundur 60 menit mulai berkurang detik demi detik, sementara suara sirene bergema di seluruh kompleks bawah tanah seperti detak jantung raksasa yang mengingatkan setiap orang bahwa waktu mereka semakin sedikit. Gu Shifeng memaksa dirinya tetap tenang meskipun pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia memahami bahwa jika seluruh data di laboratorium ini musnah, maka bukan hanya keluarga Gu yang kehilangan jawaban atas masa lalu mereka, tetapi juga dunia akan kehilangan bukti mengenai kejahatan Proyek Phoenix selama puluhan tahun. Profesor Lin segera mendekati terminal utama dan mencoba menghentikan proses penghapusan data, namun sistem menolak seluruh kode akses yang dimilikinya. Dengan wajah pucat, ia menjelaskan bahwa keamanan laboratorium telah berubah total sejak ia terakhir berada di tempat itu. Sistem kini hanya menerima otorisasi dari pendiri proyek atau keturunannya yang memiliki identitas biologis tertentu. Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Gu Shifeng segera meletakkan telapak tangannya pada pemindai biometrik yang berada di depan terminal. Cahaya biru menyapu seluruh sidik jarinya,
kemudian suara elektronik terdengar pelan. Sebelum layar kembali menampilkan tulisan, kecocokan genetik 47%. Akses ditolak. Profesor Lin menghela napas panjang. Ia berkata bahwa angka itu membuktikan Gu Shifeng memang masih memiliki garis keturunan langsung Gu Tianyuan, tetapi tidak cukup untuk membuka inti sistem. Sementara mereka terus mencari jalan keluar, dari kejauhan terdengar suara pintu logam yang terbuka satu persatu. Titik-titik merah pada layar peta mulai bergerak mendekat. Tim keamanan segera mengambil posisi bertahan di setiap persimpangan lorong. Beberapa detik kemudian belasan pria bersenjata muncul dari balik koridor. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa identitas dan bergerak dengan disiplin yang sangat tinggi. Tidak ada satupun yang berbicara. Begitu saling melihat, kedua pihak langsung terlibat baku tembak sengit di dalam lorong sempit laboratorium. Kilatan cahaya dari tembakan memenuhi ruangan, sementara suara logam beradu menggema di sepanjang koridor. Pasukan elit keluarga Gu memanfaatkan struktur bangunan untuk berlindung, sambil perlahan mundur menuju ruang kendali. Mereka sadar tujuan utama bukan mengalahkan semua lawan, melainkan mempertahankan akses menuju pusat sistem sebelum waktu habis. Di sisi lain, pasukan organisasi juga tidak berusaha mengejar mereka secara membabi buta. Mereka bergerak sangat teratur, seolah telah mengetahui setiap sudut laboratorium jauh sebelum keluarga Gu memasuki tempat tersebut. Di permukaan tanah, Tuan Han tidak lagi berusaha menyembunyikan identitasnya. Ia memasuki gudang tua bersama puluhan pengawal terbaik dan langsung menuju lift bawah tanah. Namun baru beberapa meter turun, lift berhenti mendadak akibat sistem penguncian otomatis. Salah seorang teknisi mencoba membobol panel kendali, tetapi seluruh rangkaian listrik justru terbakar dalam hitungan detik. Wajah Tuan Han tetap tenang, meskipun sorot matanya mulai berubah tajam. Ia menatap peta lama laboratorium yang dibawa sejak awal, lalu menunjuk sebuah lorong servis yang tidak tercantum dalam denah resmi. Menurut catatan organisasi, Gu Zhenhai pernah membangun jalur darurat untuk keluar masuk laboratorium tanpa melewati lift utama. Lorong itu tersembunyi di balik saluran ventilasi tua yang kini tertutup reruntuhan. Tanpa membuang waktu, seluruh anak buah segera bergerak membongkar dinding beton menggunakan peralatan khusus. Beberapa menit kemudian sebuah pintu baja tua akhirnya terlihat. Tuan Han tersenyum tipis karena jalur rahasia itu ternyata masih ada. Saat mereka memasuki lorong sempit tersebut, ia berjalan paling depan sambil menggenggam sebuah kunci logam tua berbentuk burung phoenix. Kunci itu diwariskan langsung oleh Gu Zhenhai sebelum menghilang puluhan tahun silam. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Ia tidak lagi mengejar formula genesis semata. Setelah mengetahui laboratorium telah aktif kembali, ia sadar bahwa kemungkinan besar seluruh arsip asli Gu Tianyuan masih tersimpan di pusat kendali. Jika ia berhasil mendapatkannya lebih dahulu, maka bukan hanya organisasi proyek Phoenix yang akan bangkit kembali, tetapi sejarah dunia farmasi dapat ia tulis ulang sesuai keinginannya. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di villa pegunungan, Tang Xin mendadak merasakan nyeri tajam di bagian perutnya. Dokter segera melakukan pemeriksaan darurat. Detak jantung kedua bayi masih normal, tetapi monitor menunjukkan gelombang aktivitas biologis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satu dokter spesialis genetik yang ikut memantau hasil pemeriksaan membelalakkan mata ketika melihat angka-angka di layar. Ia berulang kali memeriksa alat tersebut karena mengira terjadi kesalahan sistem. Namun hasilnya tetap sama. Tubuh kedua bayi menunjukkan respons biologis yang sangat aneh, seolah ada perubahan tertentu yang terjadi secara bersamaan dengan aktifnya laboratorium bawah tanah. Dokter itu akhirnya menghubungi Gu Shifeng melalui jalur komunikasi terenkripsi, tetapi sinyal terus terputus akibat gangguan sistem di laboratorium. Ia hanya berhasil mengirim satu paket data singkat sebelum sambungan benar-benar hilang. Data itu diterima komputer utama di ruang kendali laboratorium tepat ketika Gu Shifeng berhasil mencapai terminal pusat. Layar raksasa yang semula menampilkan hitungan mundur tiba-tiba berubah sendiri setelah menerima informasi biologis dari pemeriksaan Tang Xin. Seluruh sistem laboratorium seolah mengenali data tersebut. Pemindai biometrik yang sebelumnya menolak Gu Shifeng kini kembali menyala, namun kali ini muncul tulisan baru,
pewaris generasi keempat. Terdeteksi, sinkronisasi genetik dimulai. Tepat di depan mereka, monumen burung Phoenix hitam. Di tengah aula perlahan terbelah menjadi dua, memperlihatkan sebuah ruang silinder kecil yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik struktur logam. Di dalam ruang itu tidak terdapat tabung penelitian ataupun dokumen rahasia seperti yang mereka bayangkan. Yang ada hanyalah sebuah kapsul kristal transparan berisi perangkat penyimpanan data berukuran sangat kecil dan sebuah surat tulisan tangan yang telah menguning dimakan usia. Pada bagian depan amplop tertulis satu kalimat sederhana yang membuat Gu Shifeng merasakan tengkuknya meremang, untuk anak yang belum lahir, karena hanya dia yang berhak menentukan apakah warisan ini harus diteruskan atau dimusnahkan selamanya. Saat Gu Shifeng mengulurkan tangan hendak mengambil amplop tersebut, dari lorong sebelah kanan terdengar langkah kaki yang semakin mendekat. Beberapa detik kemudian, Tuan Han muncul dari balik bayangan bersama pasukan elitnya melalui jalur rahasia yang baru saja berhasil mereka buka. Kedua pria itu akhirnya berdiri saling berhadapan untuk pertama kalinya di pusat laboratorium, dipisahkan hanya oleh kapsul kristal yang menyimpan rahasia terbesar proyek Phoenix. Sementara hitungan mundur di layar terus bergerak tanpa henti, menyisakan kurang dari 40 menit sebelum seluruh kompleks terkubur dan semua kebenaran lenyap bersama. Reruntuhan di bawah tanah. Suasana di pusat laboratorium berubah begitu sunyi hingga suara hitungan mundur yang terus berganti angka terdengar semakin jelas memenuhi setiap sudut ruangan. Gu Shifeng dan Tuan Han berdiri saling berhadapan tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Di antara mereka, kapsul kristal yang berisi perangkat penyimpanan data dan surat peninggalan Gu Tianyuan memantulkan cahaya putih kebiruan dari langit-langit laboratorium, seolah menjadi saksi bisu pertarungan yang telah diwariskan selama puluhan tahun. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak lebih dulu. Pasukan keluarga Gu dan anggota elit proyek Phoenix sama-sama mengarahkan senjata, tetapi mereka juga memahami bahwa satu peluru yang meleset saja dapat merusak kapsul tersebut dan menghancurkan seluruh harapan yang selama ini mereka kejar. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam akhirnya dipecahkan oleh suara Tuan Han. Dengan nada yang sangat tenang ia memanggil Gu Shifeng menggunakan nama kecil yang hanya diketahui oleh anggota keluarga inti Gu. Hal itu membuat Gu Shifeng sedikit mengernyit. Tuan Han lalu tersenyum tipis sambil berkata bahwa sebelum mereka menjadi musuh, keluarganya dan keluarga Gu pernah duduk di meja makan yang sama, merancang masa depan dunia dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan akan membawa harapan bagi umat manusia. Namun keserakahan beberapa orang mengubah cita-cita itu menjadi kutukan yang diwariskan turun-temurun. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dirinya memang memimpin organisasi proyek Phoenix, tetapi ia bukan pendiri, bukan pula orang yang memulai semua tragedi. Ia hanyalah pewaris dari perang yang sudah berlangsung jauh sebelum dirinya lahir. Gu Shifeng tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan setiap gerakan pria tua itu sambil diam-diam mengamati posisi para pengawal di sekelilingnya. Nalurinya mengatakan bahwa Tuan Han sengaja memperpanjang percakapan untuk menunggu sesuatu. Dugaan itu terbukti beberapa saat kemudian ketika lampu di seluruh laboratorium tiba-tiba berkedip 3 kali. Di layar utama, muncul pemberitahuan bahwa sistem cadangan energi telah aktif dan seluruh pintu keamanan akan berubah mengikuti protokol baru dalam waktu 3 menit. Profesor Lin yang sejak tadi mengamati terminal komputer langsung menyadari bahaya besar yang sedang mendekat. Dengan wajah pucat, ia menjelaskan bahwa jika mode pertahanan tahap kedua dimulai, seluruh lorong akan tertutup secara acak dan setiap kelompok akan terpisah di lokasi berbeda. Lebih buruk lagi, sistem keamanan akan menganggap semua orang sebagai penyusup, termasuk keluarga Gu sendiri. Tanpa memberi kesempatan siapapun bereaksi, terdengar suara mekanis yang sangat keras dari balik dinding laboratorium. Puluhan panel logam mulai bergeser, membentuk sekat-sekat baru yang memisahkan aula utama menjadi beberapa bagian. Pasukan keluarga Gu segera bergerak melindungi Gu Shifeng, sementara anggota proyek Phoenix juga mundur membentuk formasi bertahan. Dalam kekacauan itu, salah seorang pengawal Tuan Han yang sejak awal berdiri paling belakang tiba-tiba mengarahkan senjatanya bukan kepada keluarga Gu, melainkan kepada atasannya sendiri. Semua orang membeku ketika pria tersebut membuka helm pelindungnya. Wajah yang muncul membuat
Profesor Lin langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Orang itu bukan anggota biasa, melainkan Gu Zhenhai, paman Gu Sifeng yang selama 25 tahun diyakini telah meninggal dunia. Rambutnya memang telah memutih dan wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya masih sama seperti dalam rekaman lama yang mereka temukan. Tuan Han tampak sama terkejutnya. Dengan suara berat ia bertanya mengapa Gu Zhenhai masih hidup, padahal seluruh organisasi percaya pria itu telah meninggal bertahun-tahun lalu. Gu Zhenhai hanya tersenyum tipis sebelum perlahan melepaskan lencana proyek Phoenix dari dadanya dan menjatuhkannya ke lantai. Ia berkata bahwa selama 25 tahun ia memang sengaja menghilang. Dunia mengira ia mati. Organisasi mengira ia setia, sedangkan keluarga Gu mengira ia berkhianat. Padahal selama ini ia hidup di antara kedua pihak sebagai bayangan yang memastikan tidak seorang pun memperoleh formula genesis secara utuh. Kalimat itu membuat seluruh ruangan dipenuhi keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Bahkan Tuan Han tampak tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Selama puluhan tahun ia mengira Gu Zhenhai adalah sekutu terdekatnya, tetapi ternyata pria itu justru memainkan semua orang. Gu Zhenhai lalu mengalihkan pandangannya kepada Gu Sifeng. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca ia mengatakan bahwa sejak hari ia meninggalkan keluarga, ia memang dipenuhi ambisi yang salah. Namun setelah melihat bagaimana para investor mulai menggunakan penelitian untuk menciptakan senjata biologis dan memperdagangkan kehidupan manusia, ia menyadari bahwa kakaknya, Gu Tianyuan, adalah satunya orang yang benar. Sejak saat itu ia diam-diam menghancurkan setiap upaya organisasi dari dalam, memalsukan data, menghilangkan ilmuwan yang telah dibeli, bahkan sengaja membiarkan beberapa operasi gagal agar formula genesis tidak pernah lengkap. Semua pengkhianatan yang selama ini diyakini dilakukan olehnya ternyata hanyalah sandiwara panjang demi menjaga rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Di saat yang sama, jauh di villa pegunungan, kondisi Tang Xin berubah secara tiba-tiba. Ia merasakan kontraksi ringan yang membuat seluruh dokter segera bersiaga. Meskipun usia kehamilannya belum cukup untuk melahirkan, monitor memperlihatkan pola aktivitas yang semakin tidak biasa. Salah, seorang dokter genetik yang masih memantau data dari laboratorium bawah tanah tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam literatur medis manapun. Setiap kali sistem laboratorium mengaktifkan lapisan keamanan baru, aktivitas biologis salah satu bayi ikut berubah. Secara sinkron, seolah tubuh bayi itu sedang berkomunikasi dengan sistem kuno yang dibangun. Puluhan tahun sebelumnya, dokter tersebut segera menyadari bahwa laboratorium tidak hanya menggunakan pemindai sidik jari atau DNA sederhana, tetapi memiliki mekanisme identifikasi yang jauh lebih kompleks berdasarkan pola ekspresi genetik tertentu. Dengan kata lain, bayi dalam kandungan Tang Xin bukan sekadar pewaris keluarga Gu. Ia adalah kunci hidup yang sejak awal dirancang untuk mengendalikan seluruh fasilitas bawah tanah tersebut. Sebelum informasi itu sempat dikirimkan kepada Gu Sifeng, jaringan komunikasi villa mendadak mati total. Seluruh layar komputer berubah hitam, generator cadangan gagal menyala, dan lampu di seluruh bangunan padam secara bersamaan. Dari balik jendela ruang perawatan, salah seorang pengawal melihat puluhan kendaraan hitam tanpa lampu perlahan muncul dari balik kabut pegunungan, bergerak mendekati villa dalam keheningan yang mengerikan. Mereka tidak membawa lambang proyek Phoenix ataupun identitas organisasi manapun. Di bagian depan kendaraan pertama hanya terdapat simbol berbentuk lingkaran hitam dengan satu garis vertikal di tengahnya, lambang yang bahkan tidak pernah muncul dalam seluruh arsip peninggalan Gu Tianyuan maupun dokumen proyek Phoenix. Pada saat itulah semua orang menyadari satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada seluruh konspirasi yang telah mereka ungkap. Selama puluhan tahun mereka sibuk bertarung melawan proyek Phoenix, padahal organisasi itu sendiri ternyata hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Ada kekuatan lain yang selama ini bersembunyi di balik bayangan, membiarkan keluarga Gu dan proyek Phoenix saling menghancurkan sambil menunggu saat yang tepat untuk merebut rahasia terakhir ketika kedua belah pihak sama-sama telah kehabisan tenaga. Di laboratorium bawah tanah, layar hitungan mundur terus berjalan tanpa ampun, sementara di villa pegunungan,
Ancaman baru mulai mengepung satu-satunya orang yang kini memegang kunci masa depan seluruh warisan Gu Tianyuan. Di dalam laboratorium bawah tanah, Gu Shifeng, Tuan Han, Profesor Lin, dan Gu Zhenhai sama-sama terdiam setelah menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya ternyata belum pernah memperlihatkan dirinya selama puluhan tahun. Hitungan mundur di layar kini hanya menyisakan 35 menit. Namun perhatian Gu Shifeng tidak lagi tertuju pada penghitung waktu itu. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Tang Xin. Sejak komunikasi dengan Villa terputus, firasat buruk yang selama ini berusaha ia abaikan berubah menjadi keyakinan bahwa sesuatu sedang terjadi di sana. Ia segera mencoba menghubungi markas utama keluarga Gu melalui saluran satelit cadangan. Tetapi seluruh frekuensi dipenuhi gangguan elektronik yang sangat kuat. Profesor Lin memeriksa terminal utama dan menemukan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Gangguan itu bukan berasal dari laboratorium, melainkan dipancarkan dari beberapa menara komunikasi di luar kompleks. Artinya, seseorang telah mempersiapkan operasi berskala besar yang tidak hanya menargetkan laboratorium bawah tanah, tetapi juga seluruh wilayah pegunungan tempat Tang Xin berada. Gu Shifeng mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia sadar bahwa dirinya sedang dipaksa memilih antara dua hal yang sama penting. Jika ia tetap berada di laboratorium, mungkin ia bisa menghentikan penghancuran data dan mengungkap seluruh kebenaran mengenai proyek Phoenix. Namun jika ia terlambat kembali ke villa Tang Xin dan kedua anak mereka mungkin berada dalam bahaya yang tidak dapat diperbaiki lagi. Saat kebimbangan itu mencapai puncaknya, Gu Zhenhai melangkah mendekat. Wajah pria tua itu dipenuhi rasa bersalah yang telah dipendam selama puluhan tahun. Dengan suara berat ia berkata bahwa inilah alasan mengapa Gu Tianyuan membangun sistem laboratorium tersebut. Sang pendiri sudah mengetahui bahwa suatu hari keturunannya akan dipaksa memilih antara menyelamatkan kebenaran atau menyelamatkan keluarga. Namun menurut Gu Tianyuan, jawaban yang benar selalu sama. Sebesar apapun nilai sebuah penemuan, tidak akan pernah lebih berharga daripada nyawa orang yang dicintai. Kalimat itu membuat Gu Shifeng akhirnya mengambil keputusan. Ia memerintahkan separuh pasukan tetap menjaga laboratorium bersama Profesor Lin, sementara dirinya akan kembali ke villa. Menggunakan jalur evakuasi rahasia yang menurut Gu Zhenhai masih dapat digunakan. Tuan Han, yang mendengar keputusan itu justru tertawa pelan. Ia menggelengkan kepala sambil berkata bahwa Gu Shifeng benar-benar mewarisi sifat Gu Tianyuan. Mereka selalu memilih keluarga, bahkan ketika seluruh dunia sedang berada di depan mata mereka. Sementara itu, di villa pegunungan, suasana berubah menjadi medan pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh lampu memang telah padam, tetapi para pengawal keluarga Gu segera mengaktifkan sistem darurat yang menggunakan tenaga baterai independen. Gerbang baja utama ditutup rapat, pagar listrik dihidupkan kembali menggunakan generator manual, dan seluruh penghuni villa dipindahkan ke ruang perlindungan yang berada 2 lantai di bawah tanah. Tang Xin dibantu beberapa dokter menuju ruangan tersebut dengan langkah perlahan karena kontraksi ringan masih sesekali muncul. Meskipun rasa sakit mulai terasa, pikirannya justru dipenuhi kecemasan terhadap Gu Shifeng.